Mata kita seringkali nipu, ya atau tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Wih, kelihatan ini makanan enak sekali. Aduh, itu mata. Terus kalau sudah mata bilang enak, perutnya mulai komentar. Kalau perutnya komentar enak juga, biasanya kita langsung ambil banyak-banyak. Nah, begitu sampai mulut, kok gak enak? Pernah gak ngalami seperti itu? Loh, saya tanya pernah tidak? Nah, maka itu kan nggak pernah cocok antara mata, mulut dengan perut ini. Mata cocok, mulut cocok, perutnya berontak. Pernah ngalami itu? Nah, jadi saya ajarkan, jangan membiasakan ambil banyak-banyak karena takut nggak kebagian. Nah, itu orang rakus namanya. Itu untuk hamba Tuhan berdosa besar, saudara. Ambil sedikit dulu supaya mata, mulut, perut itu sinkron, sejalan. Setelah dicicip cocok, perutnya enak, ambillah lagi. Nah, lagi sekali dari cara makan kita bisa menilai orang itu karakternya apa. Ya, piring yang berantakan setelah makan itu hidup orang itu nggak beraturan sama sekali. Serius. Berantakan di luar piring lebih celaka lagi itu orang. Bebek kalah. Ngerti? Jadi belajar melihat pola makan kita itu jiwa kita. Nah, yang paling saya marah, tadi saya periksa ada berapa panitia melihat ada nasi utuh tidak dimakan sama sekali, sudah ada ayam, ada kerupuk, terus ditutup dengan piring kotor di atasnya. Itu jahat sekali. Maaf ya, jangan bilang ini gratis, berdosa besar. Saya ada satu tulisan yang saya mau baca untuk saudara. Perhatikan ya. Kalau memang dari wisata pantai mau ngambil tulisan ini, tulis yang gede-gede di ruang makan sana. Nilai luhur sebutir nasi. Mari coba kita hitung berapa banyak nasi yang terbuang setiap hari. Bila jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 250 juta jiwa, kalau satu hari 3 kali makan, dan sekali makan setiap orang membuang dengan 1 butir nasi saja, berarti setiap hari ada 3 butir nasi yang dibuang tiap orang. Maka 3 butir kali 250 juta itu sama dengan 750 juta nasi terbuang tiap hari. Ternyata setelah dihitung dalam 1 kilo beras terdapat kurang lebih 50 butir beras. Maka 750 juta dibagi 50.000 hasilnya 15.000 kilogram. Itu setara dengan 15 ton beras yang dibuang tiap hari di Indonesia. 1 butir 1 makan. Tadi piring saudara saya lihat masih banyak nasi. Dosa besar. Kalau 1 kilogram beras cukup untuk memberi makan 10 orang, maka 15.000 kilo dikalikan 10 orang itu cukup 15 ton tadi untuk memberi makan bagi 150.000 orang. Banyak atau sedikit 150.000? Kecamatan saudara berapa jumlah penduduknya? Kayaknya. Terus belum selesai. Artinya beras yang terbuang tiap hari di Indonesia mampu untuk memberi makan 150.000 orang. Kalau seluruh penduduk dunia berjumlah 6,5 miliar, ini 3 tahun yang lalu data ini saya dapat. Dengan tiap hari orang membuang 3 butir nasi saja, maka 1 hari nasi yang terbuang di seluruh dunia jadi 3 butir kali 6,5 juta dibagi 50.000 tadi ya per kilo, maka nasi yang terbuang 1 hari di dunia adalah 390.000 kilogram.
setara dengan 390 ton, atau cukup untuk memberi makan 3.900.000 orang. Luar biasa. Siapa tahu penduduk Sulawesi Selatan berapa? Karena kita di Makassar ya sekarang. Ayo orang Makassar, berapa penduduk Sulsel? Berapa juta? 6. Satu provinsi 6 juta ini. Oke, ya berarti kalau 3.900.000 orang, setengah lebih 70% orang Sulsel bisa makan gratis tiap hari kalau satu orang di dunia nggak membuang satu butir nasi. Ngerti istilahnya? Fantastik bukan? Ironinya, menurut data FAO, itu Badan Pangan Dunia yang di PBB, setiap hari ada 40.000 orang mati kelaparan di dunia ini. Oleh karena itu, ingatlah, sebutir nasi tidak mudah dihasilkan. Sebutir nasi sejuta keringat. Jangan sia-siakan sebutir nasi. Awas yang nanti makan nggak bertobat ya. Betul tidak? Apalagi kita hamba Tuhan, harus memberi contoh. Nah, ayat mana yang saya pakai? Ingat kemarin kan saya sudah bilang, apa saja yang saya ajarkan, saya lakukan, harus ada firman-Nya. Lukas 16 ayat 10. Ayo kita buka. Lukas 16 ayat 10. Begini Tuhan Yesus berkata, barang siapa apa? Setia dalam perkara-perkara kecil. Tadi waktu saya ngomong tentang nasi atau beras, yang satu meja dengan saya ngomong betul juga. Contoh, yang suka charge HP, jangan ditinggalkan, dicolokan itu kalau nggak lagi ngecas, karena itu strumnya jalan terus. Ada yang berbulan-bulan nempel terus walaupun nggak dipakai. Itu kejahatan. Siapa yang suka gosok gigi pakai air kerannya, terus airnya mengalir terus, itu berdosa juga. Kalau lagi nggak dipakai airnya, matikan, karena terbuang. Nah, itu perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Jangan dianggap sepele. Ya, saya punya prinsip begini. Barang siapa yang tidak setia, tidak benar, tidak jujur dengan perkara-perkara kecil, maka orang itu calon miskin sampai mati. Serius. Orang yang tidak setia dalam hal-hal yang kecil, karena firman ini berkata, maka ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Tidak setia juga. Kalau Pak Beni boleh saksi, saudara pasti akan dengar ceritanya. Nggak mungkin tiba-tiba Tuhan berkati Pak Beni seperti itu kalau nggak diuji Tuhan lewat berapa ujian. Maka itu jangan pernah sia-siakan perkara kecil dalam hidup. Setuju? Perhatikan baik-baik. Nah, ini ujian yang Tuhan berikan buat kita. Ayat 11 beda lagi soal ujian. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon atau uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Sampai hari ini 100% yang namanya manusia pasti konsepnya uang itu ya harta. Betul toh? Uang itu harta. Nggak ada uang, nggak punya harta yang lain, nggak bisa beli. Hari ini kita dikagetkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata uang bukan harta yang sesungguhnya. Uang itu hanya ujian untuk kita diberi kepercayaan dan diberi hak untuk menerima harta sesungguhnya. Pelan-pelan saya baca ayat 11 ya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal uang yang tidak jujur, pasti muncul pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus menulis atau mengatakan uang itu tidak jujur? Kenapa? Jawab pertanyaan saya. Benda apa, barang apa yang paling banyak dipalsu? Nah, itu dia nggak jujur.
Karena banyak palsunya. Kalau saudara dan saya tidak setia, tidak benar dengan uang, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Jadi harta sesungguhnya itu uang atau bukan? Bukan. Ujiannya lewat uang. Maka itu jangan tamak akan uang, jangan jadi hamba uang. Jangan. Celaka sekali kalau kita jadi hamba uang atau tamak akan uang. Kita akan mengalami penderitaan. Nah, ini ada tulisan tentang uang lagi, saya baca ya, menarik sekali. Perkenalkan, namaku uang. Ya. Wajahku biasa saja. Fisikku juga lemah. Kan kertas bukan? Lemah. Namun aku mampu merombak tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan orang bejat, tetapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat, menentukan kaya, miskin, terhormat atau terhina. Aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tetapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Sangat jelas juga, aku bukan Tuhan, tetapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah pesan, jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia, tapi kenapa malah manusia mau jadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tetapi banyak orang rela mati demi aku. Goblok itu namanya. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obatmu, tetapi tidak mampu memperpanjang hidupmu. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri dengan Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik, atau sebaliknya menjadikan aku sebagai Tuhan? Ini informasi terakhirku. Aku tidak ada di surga, jadi jangan cari aku di sana ya. Nah, saya tuh nggak tahu yang nulis ini siapa. Ya, maka itu hati-hati dengan uang. Panitia nanti bisa ambil 2 tulisan ini, kalau perlu fotokopi kasih semua peserta ini. Ya, ini penting sekali. Baik, jadi siap ya, ingat itu. Hidup panggilan kita rusak kebanyakan gara-gara uang. Betul tidak? Maaf ya, jangan tersinggung, tapi ini kebenaran. Menurut saudara, antara laki dan perempuan, siapa yang lebih banyak khawatirnya? Gue ragu-ragu jawab, coba. Siapa lebih banyak khawatirnya? Perempuan memang, gitu. Nah, begini istri-istri hamba Tuhan, tolonglah kami. Amin. Tolonglah kami, para suami ini, jangan merongrong kami dengan uang. Walaupun kita semuanya tahu hidup kita perlu uang, pelayanan juga perlu uang. Saudara, di dalam kekurangan ketidakberdayaan kita, kalau istri itu nggak ketakutan dan khawatir, maka hidup itu tetap tenang. Betul, karena barometer ukuran suasana keluarga kita adalah istri. Istri tenang, rumah tangga tenang. Istri gelisah, rumah tangga gelisah. Betul tidak? Itu ukurannya.
Maka itu menghadapi uang, jangan kita ditaklukkan oleh uang. Janji ya. Matius 6:24. Kita lihat Matius 6:24. Kita lihat ini. Siapa sih uang itu? Nanti kita akan lihat, kita akan temukan. Tuhan Yesus bilang apa di ayat itu? Jangan apa? Mengabdi pada dua tuan. Siapa dan siapa tuan di situ? Uang dan Yesus. Ternyata menurut ayat 6, ayat 24 Matius 6, saingan Tuhan Yesus itu bukan setan, tapi uang. Dan itu ayatnya. Uang itu punya kekuatan yang luar biasa. Maka itu para istri, jangan pernah khawatir tentang dia. Oh enggak, amin. Saya ulang lagi, maka itu para istri, jangan mengkhawatirkan uang. Enggak usah dikhawatirkan. Betul? Nah, kalau semua istri berkata gitu, suaminya tenang melayani. Enggak akan terganggu terus dengan duit terus begitu saja. Oke? Enggak bisa, kita harus milih mau siapa. Matius 28, ngeri kejadian itu. Mulai ayat yang ke-11. Judulnya apa? Ayo Alkitab saudara, judulnya apa? Dusta Mahkamah Agama. Maaf, ukuran zaman sekarang Mahkamah Agama itu ketua sinode, saudara. Ngeri. Hampir tidak ada sinode gereja yang tidak terjerat dalam uang. Buktinya apa? Hampir semua gereja, setiap kali ada rapat, entah rapat majelis, rapat sinode, rapat BPD, pokoknya rapat gereja. Lihat, yang dibahas pertama pasti uang. Bendaharanya mana? Laporan keuangan mana? Betul tidak? Kenapa nggak pernah bahas jiwa-jiwa diselamatkan berapa orang tahun ini? Kenapa harus uang yang dibicarakan dulu? Betul, nubuat ini. Ternyata pemimpin-pemimpin gereja pun sibuk dengan uang. Mengerikan. Apa yang terjadi hari itu? Ketika mereka, yaitu para penjaga, prajurit penjaga kubur Yesus, di tengah jalan, ketika para imam di tengah jalan, datanglah beberapa orang penjaga itu ke kota dan memberitahukan apa? Segala yang terjadi itu kepada, nah ini ketua-ketua sinode ini, imam-imam kepala ini, saudara. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan apa? Nah, ternyata money politik sudah ada ribuan tahun yang lalu. Memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata begini, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri Herodes, kami akan berbicara dengan dia. Jadi dusta itu diteruskan sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Yang ngeri ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dalam nama Yesus. Setan, duit, berhenti kau menipu kami dalam nama Yesus. Lihat ayat ini. Dan cerita ini bagaimana? Tersiar di antara siapa? Orang Yahudi sampai kapan? Sekarang. Kalau masih ada sampai 50 tahun akan datang di dunia, masih ada nggak cerita ini? Nah, sekarang saya ingin menggunakan hukum matematika. Ya, apa yang terjadi di perjanjian lama? Setiap kali Yahweh Tuhan berbuat mujizat, apa saja bentuknya. Contoh, waktu mata air Yeriko yang beracun, masih ingat? Ibu hamil minum keguguran, ya enggak, orang minum sakit. Tapi ketika rombongan Nabi tiba,
lalu Nabi buat mujizat, airnya bagaimana? Cepat, airnya jadi apa? Manis sampai hari ini. Dan itu betul. Saya pernah ke Yeriko, dan orang percaya ini air yang ada di Alkitab dulu sampai sekarang. Setiap kali Yahweh Tuhan buat mujizat di masa perjanjian lama, selalu ada akhir kalimat, dan hal itu ada sampai hari ini. Betul tidak? Nah, menurut Matius 28 ini, apa yang menyebabkan cerita Yesus tidak bangkit tapi mayatnya dicuri? Yang menyebabkan sampai hari ini berita tersiar itu gara-gara apa? Nah, ngerti maksudnya itu? Kalau kuasa yang maha besar berbuat sesuatu dan buktinya ada sampai hari ini, ternyata kalau uang bekerja juga hasilnya ada sampai hari ini, berarti antara kuasa Tuhan dan kuasa uang sama atau tidak? Nah, ini yang mengerikan. Ternyata uang itu kekuatannya menyamai kekuatan Tuhan. Maka itu hati-hati yang mata duitan. Serius. Hanya ada satu bukti bahwa kita tidak jadi hamba uang dan cinta uang. Apa artinya hamba dari sesuatu? Cepat, hamba dari sesuatu. Ini kan ngomong hamba uang, bukan? Nah, apa itu artinya? Ngikuti maunya, diatur, diperintah, dikuasai, disuruh, diperbudak. Jadi kalau kita jadi hamba uang, kita diatur uang, diperbudak uang, dikuasai uang, ngeri sudah. Yang kedua, kalau seseorang mencintai sesuatu, sikapnya bagaimana dengan sesuatu itu? Dipegang, tahan, atau gimana? Kalau kita mencintai sesuatu, bukan orang yang sesuatu, bagaimana sikap hidup kita dengan yang kita cintai itu? Ini bicara soal cinta uang. Dipertahankan. Dia apa lagi? Dijaga. Dia apa lagi? Berusaha untuk mendapatkan. Disayang-sayang. Saudara, sampai hari ini tidak ada uang yang ada di badan saya atau di saku, celana, saku baju, tidak ada. Sudah lebih dari 30 tahun saya mengambil keputusan, uang tidak boleh ada di tubuh saya. Uang itu selalu jauh dari saya, yaitu di tas saya gitu. Kenapa? Saya nggak pernah, dan saya nggak pernah takut kehilangan uang. Ada dua alasan. Maka itu suka simpan uang di badan. Satu, uang itu setan, sudah. Nah, betul nggak? Mammon itu kan iblis. Maka itu seharusnya saya mengajak banyak hamba Tuhan gereja kembali ke terminologi zaman Yesus. Uang itu setan. Jadi bayangkan kalau uang itu setan, maka anak-anak saudara, Bu, minta setan 20.000. Kan bingung. Terus setanmu berapa di dompet? 4 juta. Wih, banyak sekali. Lalu setanmu di bank berapa? 4 miliar. Wih, lebih banyak lagi. Nah, jadi kata Mammon itu setan. Saya nyebut dia itu memang setan. Betul tidak? Dia loh, selama uang itu masih di dompet, dia baik. Tapi begitu uang taruh dalam hati, dia jahat. Orang itu jahat. Betul tidak? Ngeri uang. Nah, ini alasan pertama saya nggak mau ada uang di badan saya karena setan itu. Serius. Istri saya pertama kali menikah dia bingung. Orang-orang yang kenal saya, lu kenapa kok tasmu jauh-jauh? Nggak apa-apa, kan ada uangnya. Setan aja kok biarin. Saya nggak pernah pusing. Nomor 2, benda yang terkotor sedunia itu uang. Karena bakterinya itu miliatan di situ. Betul nggak? Pakai toyo yang suka pakai uang di kantong, kotor kamar sekarang. Kenapa di sini? Ayo. Kotor sekali. Saudara, itu sebabnya jaga baik-baik. Saya kalau terima tamu,
sebelum tidur saya cek dulu, kamu bawa uang nggak di sakumu? Kalau bawa, walaupun dia sudah mandi, saya minta dia mandi lagi supaya bakterinya nggak naik ke tempat tidur. Saya nggak pernah taruh dompet uang itu di tempat tidur kotor sekali. Nah, saya nggak pernah cinta uang karena saya suka bagi-bagi dia. Maka itu kalau uang bisa ngomong, dia itu benci dengan saya karena saya nggak suka dia. Enggak, amin. Serius, saya nggak pernah sayang uang. Berapa waktu yang lalu, belum lama, saya KKR, diundang satu gereja KKR di Jayapura. Nah, waktu itu saya baru pulang dari Australia. Ada orang Makassar yang anaknya sekolah di Australia. Nah, karena dia tahu saya akan pulang ke Papua lewat Makassar, maka dia titip uang $6.000, untuk diambil di bandara Hasanuddin. Ternyata ada salah paham waktu. Saya sudah turun, orangnya masih di kota, uang nggak bisa. Akhirnya ya sudah, bawa aja uangnya ke Jayapura, nanti kalau balik dikasih, ya sudah. Saya nginap di Pastori. Nah, uang itu saya taruh di koper bersama uang rupiah yang lain. Nah, selesai seminar, kami pulang, gembala pulang, ibu gembala pulang, saya juga pulang. Itu di rumah ribut. Ada satu orang duduk ketakutan. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, rupanya waktu salah satu pembantu di rumah gembala ini bersihkan kamar saya, koper saya nggak saya tutup. Waktu dia angkat koper itu terhambur semuanya, termasuk dolar itu tadi. Orang ini ketakutan. Nah, wah, sudah berantakan, saya masuk kamar, wah, berantakan semua. Terus saya tanya, kenapa takut? Karena dia takut kalau ada hilang bagaimana. Nah, si ibu gembala nada tinggi, padahal lain kali kalau ada uang ambil sebanyak itu, tolong dikunci. Terus saya tuh bilang, nah ini masalahnya, saya tuh dari dulu nggak suka kunci, sebab kunci itu lambang dosa. Betul tidak? Kalau ada orang tanya, nggak ada dosa di dunia, nggak ada dosa, jangan bantah, tunjukkan kunci. Ini apa ini? Betul nggak kunci lambang dosa? Saya nggak pernah kunci. Istri saya lagi pulang ke Kanada karena keponakannya menikah, saya lagi ada di sini. Rumah yang kami tinggal, almari dan kamar gak pernah kami kunci sampai hari ini. Maka itu setan itu jengkel dan benci pada saya karena saya gak pernah sayang dia. Ngerti cara hidup saya ini, saudara? Kalau kita bisa memperbudak uang, kita menang. Oh, enggak, amin. Betul, kalau kita bisa memperbudak uang, kita menang. Nah, banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan, sukacitanya bukan ditentukan karena penebusan dan pengampunan Tuhan Yesus, tapi sukacitanya ditentukan oleh ada uang atau tidak. Sampai anjingnya pun tahu kapan bosku ini punya uang dan tidak punya uang. Begini, dengar baik-baik. Loh, saya pernah buat penelitian ini masalahnya, ini ya. Kalau ada satu keluarga punya anjing, ya anjingnya setia biasanya. Entah naik motor, atau naik sepeda, atau naik mobil. Anjing itu hafal nggak? Ini motornya bos atau motornya nyonya? Hafal ya? Anjing itu paling peka. Nah, ketika misalnya anjing tidur di depan pintu, angkat kupingnya, oh bos pulang. Dia diam dulu di situ. Anjing akan perhatikan. Kalau matikan motor pelan-pelan, taruh motor nggak gubrak-gubrak gitu, buka pintu baik-baik, siul-siul, anjing tahu lagi punya duit. Tapi kalau nyonya pulang, anjing langsung cari kolong meja, lagi gak punya duit ini pasti. Saudara, apa nggak malu dengan anjing? Sampai dia pun tahu lagi punya duit atau nggak punya duit. Ayo jujur.
Kalau baru dapat persembahan besar, khotbahnya semangat. Awas ya. Kalau persembahannya kurang, ya sudahlah terusin sendiri. Saudara, hari ini harus jujur dengan uang. Ini penting sekali. Supaya kita nggak berdosa di hadapan Tuhan. Setuju? Jangan jadi hamba uang. Amin. Tetap kita jadi hamba Tuhan dalam hidup ini. Karena hidup kita nggak tergantung dengan uang. Hidup kita tergantung dengan kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu uang, kita nggak bisa munafik. Tapi belajarlah hidup tanpa uang pun aku tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus pernah bawa duit nggak? Jawab. Tuhan Yesus pernah bawa uang nggak? Kau tahu? Nah, waktu harus bayar pajak bait suci, dia suruh Petrus mancing ikan dulu. Artinya dia nggak pernah bawa uang. Jadi kalau saudara sering nggak punya uang, engkau temannya Tuhan Yesus. Oh enggak, amin. Betul enggak? Saudara temannya Tuhan Yesus karena dia sering nggak punya, dia nggak punya uang. Itu cara hidup yang benar. Bahkan kalau ada di antara saudara yang masih kontrak rumah sampai sekarang, jangan kecil hati. Jangan bilang gini, aduh Tuhan, dosaku apa kok aku kontrak terus. Saudara temannya Paulus. Oh enggak, amin. Oke, baca Kisah Rasul 28 ayat 30. Ayo, Kisah Rasul 28 ayat 30. Silakan, yang kencang suaranya. Ya. Amin. Jadi Paulus sewa rumah atau beli rumah? Sudah. Jadi kalau saudara masih sewa rumah, engkau saudaranya Paulus. Nggak usah bingung, nggak apa-apa. Amin. Nah, itulah dasar dari kehidupan panggilan kita. Saya ulangi, perkara-perkara kecil kita harus setia, dan uang kita jangan sampai kalah. Kita harus mengalahkan uang dalam hidup ini. Kalau tidak, dia akan mengalahkan kita. Mengapa itu penting, saudara? Karena kemurnian hati kita itu kunci yang terutama untuk kita berhasil atau tidak. Saya ulang, kemurnian hati kita itu kunci utama keberhasilan kita atau tidak. Di dalam fakta hidup hanya ada dua hal besar yang membuat kita tidak murni dalam hidup. Satu, sakit hati. Dua, motivasi yang salah. Betul? Ini dua penyebab yang membuat kita tidak murni dalam panggilan pelayanan kita. Saya ulangi lagi. Satu, sakit hati. Kita sudah bahas dari kemarin sesi pertama. Dua, motivasi. Coba dengarkan. Kalau kita mendengar kata, perhatikan motivasimu, itu kesannya, arahnya itu ke negatif atau positif. Kata-kata, perhatikan motivasimu. Jawab, itu positif atau negatif? Negatif. Biasanya kalau orang mengingatkan, jaga motivasimu, hati-hati motivasimu, itu larinya mesti ke bagian apa? Uang. Betul tidak? Uang. Saya punya teman hamba Tuhan, saya nggak tahu ada yang kenal nggak, Pendeta Obaja Anwar Rawan di Semarang. Orangnya gendut besar sekali. Dia mengajar begini, saya setuju. Kalau suatu hari aku lagi nggak punya duit, tiba-tiba muncul ide, aku mau pelayanan ke gereja temanku. Dia berkata, dalam nama Yesus, lebih baik aku mati kelaparan. Ngerti maksudnya? Kalau hamba Tuhan sedang mikir nggak punya duit, terus mikir pelayanan ke tempat lain, ayo mikir apa? Amplop. Betul tidak? Mikir amplop. Enggak, Pak Obaja Anwar Rawan tegas. Aku lebih baik mati kelaparan. Ayo pegang prinsip itu. Jangan uang menjadi motivasi yang salah dalam pelayanan kita. Amin. Jadi saya ulangi lagi, kemurnian hati kita ini yang harus kita jaga. Saya baca dua ayat.
Pertama Mazmur 73 ayat 1. Bicara soal hati ya, Mazmur 73 ayat 1. Tegas sekali firman ini. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan itu bagaimana baik. Ternyata tidak untuk semua orang. Kebaikan Bapa di surga hanya bagi mereka yang satu apa? Tulus hatinya. Dua apa? Bersih hatinya. Maka itu kalau ada hamba Tuhan, maafkan saya ngomong ini, berkata gini, aku sudah pelayanan sungguh-sungguh, aku sudah susah payah untuk pekerjaan Tuhan, kenapa kok sepertinya tentu gak baik dengan aku? Hari ini saudara tahu jawabannya. Ternyata Bapa di surga tidak bisa baik kepada semua orang percaya. Hanya yang apa tadi? Tulus hatinya dan bersih hati. Tambahkan, saya gak buka karena waktu. Masih ingat Mazmur 24? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang suci tangannya dan murni hatinya. Jadi kalau hati kita kotor, kita gak akan bisa naik ke gunung Tuhan. Kalau kita tidak bisa naik ke gunung Tuhan, berarti kita gak bisa dapat pewahyuan dari Tuhan. Amsal 4:23. Amsal 4:23. Hal-hal kecil seringkali kita lupa. Udah? Jagalah apa kita? Hati. Dengan cara apa? Dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ timbul apa? Terpancar kehidupan. Nah, ayo ya, kita balik sekarang. Apa lawan katanya kehidupan? Nah, dengar hamba-hamba Tuhan. Kalau hati kita kotor, karena apa tadi yang paling besar? Satu, karena apa? Masa lupa, sakit hati, kecewa, jengkel. Dua, karena apa? Motivasi yang salah, yaitu uang. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, berarti yang terpancar apa? Kematian. Maaf. Ini penyebab terbesar khotbah kita tidak menghidupkan orang. Ingat, cuma ada satu di antara dua. Kalau khotbah kita tidak menghidupkan orang, berarti khotbah kita ngapain orang? Mematikan orang. Jangan yang tengah-tengah, setengah mati. Lebih celaka lagi itu buat khotbah. Orang setengah mati dengan khotbah kita. Saudara, saya tekankan ya, jangan tersinggung. Khotbah saudara bagus atau jelek itu bukan ditentukan saudara sekolah Alkitab, sekolah teologi di mana. Katakan amin. Saya ulang, karena saya sampai hari ini masih banyak ketemu rekan-rekan hamba Tuhan, hobinya sekolah terus. Saya tanya, mau ngapain sekolah terus? Supaya saya lebih hebat, lebih pintar. Tidak, saya bilang, hati yang menentukan. Katakan amin. Mau sekolah di Amerika, di Kutub Utara, kalau ada itu. Kalau hatinya nggak benar, tetap kematian yang dikhotbahkan. Orang lapar bisa sembunyi, bisa bohong tidak? Aku kenyang kok, kenyang. Nggak lama perutnya bunyi. Ah, bohong kamu. Betul? Orang lelah, capek, ngantuk. Kamu capek? Enggak itu. Yang saya maksud, apa saja kita nggak bisa sembunyikan kecuali satu, hati. Pikiran bisa dibaca. Ya, ada satu pendidikan namanya membaca bahasa tubuh, membaca raut wajah. Itu pikiran bisa. Tapi dengar, satu-satunya tempat yang sangat rahasia itu adalah hati. Dengar baik-baik.
Suami istri menikah 30 tahun, 50 tahun, bisa saling tahu nggak hatinya? Enggak, bukan belum, enggak mungkin. Ini sangat rahasia. Orang tua dengan anak kandungnya pun, sahabat baik sekalipun, satu-satunya tempat yang penuh rahasia adalah hati. Nah, hati kita yang tahu cuma dua pribadi. Satu jelas kita sendiri, dua adalah Bapa di surga. Maka itu mengapa dia benci orang munafik? Kenapa? Bisa tahu isi hati, kok pura-pura? Dia nggak suka. Mengapa tidak ada hakim dan pengadilan yang adil di dunia? Gara-gara ini. Kalau hakim dan jaksa bisa baca isi hati terdakwa, pengadilan sekali selesai. Nggak perlu saksi, nggak perlu berkali-kali. Betul tidak? Maka itu nggak ada yang adil. Nah, saudara, modal utama pelayanan kita bukan intelektual, bukan sekolah, kuliah, bukan bahan-bahan bacaan, bukan apa tadi? Hati. Beres tidak. Mengapa setan pasti bekerja dalam hidup hamba Tuhan yang licik? Tahu kata licik? Apa kata lain licik? Enggak tulus. Betul nggak? Licik itu nggak tulus. Banyak motivasinya yang tersembunyi. Pulang dari sini, semua kita harus punya hati yang bersih dan murni. Tidak boleh tidak. Terbuka. Yeremia 17 ayat 9. Wah, ini luar biasa ayat ini, saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa apa? Liciknya siapa? Hati. Ini hati itu licik, saudara. Dia mau presiden, mau pendeta, mau siapa saja licik. Ngeri sekali. Lebih licik dari pada segala sesuatu. Satu hari saya tanya pada Papa, Papa beri saya ilustrasi yang paling gampang untuk mengerti firman ini. Betapa liciknya hati. Lebih licik, ini terjemahan yang saya baca, lebih licik daripada yang paling licik. Apa itu? Saya tanya, Papa beri saya hikmat supaya saya bisa mengajar dengan baik. Saya tertawa ketika Papa disuruh memberi hikmat. Bayangkan ada belut kecemplung oli. Coba renungkan itu. Bagaimana jadinya? Saya menjawab, belut kecemplung oli. Jadi apa itu? Nah, itulah hati kita manusia. Liciknya luar biasa. Hari ini kita harus bereskan. Nanti di kamarnya istirahat cari surat-surat Paulus. Kira-kira ada 6 kali di perjanjian baru Paulus menuliskan, aku menjaga kemurnian hati nuraniku. Itu 6 kali kalau saya nggak salah itu. Mengapa Rasul Paulus berkata aku jaga kemurnian ini? Karena seringkali ada motivasi-motivasi tersembunyi di hidup kita yang orang tidak tahu, yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Kalimat berikut masih ayat 9. Hatinya sudah membatu. Sudah nggak bisa diubah licik betul. Siapa yang dapat mengetahuinya? Nah, lihat ayat 10. Inilah Bapa kita di surga. Aku Yahweh yang apa? Menyelidiki hati, yang menguji batin. Nah, kalau Bapa kita di surga itu adalah pribadi yang bisa menyelidiki hati dan menguji batin, kita nggak bisa munafik. Katakan amin. Jangan pura-pura di hadapan Tuhan. Jangan menyuap Tuhan dengan pelayanan dan persembahan. Jangan sekali-kali. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saat-saat terakhir Raja Daud mau mangkat, mau meninggal, dia menyanyi suatu lagu yang cukup panjang. Kita buka di 1 Tawarikh
pasal yang ke-29. Nyanyiannya mengagetkan, saudara. Saya kagum pada nyanyian Raja Daud. 1 Tawari pasal yang ke-29. Saya merenung betul. Kenapa dia bisa nyanyi seperti itu? 1 Tawari 29. Salah satu. Coba lihat mulai ayat 10. Apa judulnya? Nyanyian pujian Daud sebelum dia meninggal. Nah, salah satu bait lagunya ayat 17. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah apa? Penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, ketulusan. Saya merenungkan ini. Mengapa menjelang dia mau pulang ke surga, dia sempat mengucapkan kalimat syair lagu ini? Karena dia ingat sepanjang hidupnya berapa banyak dia buat salah. Betul? Saya tekankan lagi. Kalau ada di antara saudara sebagai hamba Tuhan merasa gagal pelayanan, kenapa aku begini, aku begitu? Bukan minta pindah tempat, awas ya. Mungkin aku salah tempat, tidak. Atau mungkin aku mau sekolah lagi, enggak. Karena apa tadi? Hati. Harus beres, betul-betul. Saya akan akhiri dengan pengalaman Musa. Tiap kali saya mempelajari kasus ini, saya pun terharu dan luar biasa. Ada banyak tokoh kita bisa jadikan contoh, tapi hari ini kita belajar tentang Musa. Saya harap bagi saudara yang pertama kenal saya, dalam melihat cara saya ngajar, cara saya khotbah, saya menggunakan logika anak-anak untuk membongkar firman ini. Maka itu kalau saya mengajar, persis seperti guru sholat minggu kepada anak-anak, gampang dimengerti, bukan? Karena itu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini yang kita harus kenal, cara kita bergaul dengan Bapa kita di surga. Bukan pakai logika kita, tapi pakai hati. Amin. Apa-apa dikerjakan dengan hati, hasilnya itu luar biasa. Maka itu hati ini pusat kehidupan. Pokoknya kalau seorang ngomong apa saja, kok seperti orang gak ngerti, gak dengar. Bukan bilang aku ini kurang pandai rupanya, bukan. Masih ingat ketika pertama kali Yahweh Tuhan memanggil Musa untuk jadi penyelamat, Musa ngomong apa? Jangan suruh aku, suruh kakakku saja, abangku. Kenapa? Karena aku gak bisa ngomong baik. Dari ayat itu saya yakin, kalau ada hamba Tuhan yang gak fasih lidah, bukan karena dia harus sekolah lagi, tidak. Betulkan hatinya, nanti Roh Kudus yang bicara. Kalau ada di antara kita hamba Tuhan yang merasa sudah gagap, susah ngomong lagi, gak fasih lidah, jangan kecil hati. Musa itu gagap, Musa itu gak fasih lidah, karena dia ngaku, tapi hatinya yang dinilai oleh Tuhan. Hati. Kita buka Keluaran 33 ayat 17. Pulang dari acara seminar retreat ini, hamba-hamba Tuhan, ayo kita menjadi pribadi yang dipulihkan, diubahkan. Bukan menambah intelektual, tapi menambah pengenalan kita kepada Bapa di surga. Karena itu yang lebih penting daripada intelektual. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kalau kita cuma membaca begini saja, saudara, kita nggak akan ketemu rahasia. Saya beri satu pertanyaan kepada saudara, dan itu cara Roh Kudus mengajar saya. Selalu ada pertanyaan. Pertanyaannya begini. Setelah kita baca firman Yahweh kepada Musa, dengar pertanyaan. Lihat Alkitab saudara. Siapa yang menuruti siapa? Ayo yang lain. Siapa yang menuruti siapa? Baca baik-baik. Kan gak mungkin sebetulnya. Masa Tuhan nuruti manusia?
Saya beri 2 pertanyaan lagi. Saudara percaya nggak ini firman Tuhan? Betul? Nomor 2, percaya nggak Tuhan bisa kerjakan itu kepada kita? Tapi ada 2 syaratnya. Nggak 3, nggak 4, 2 saja. Kalau cuma 2 syarat, mudah atau susah diikuti? Mudah, cuma 2 saja. Apa syaratnya? Sehingga Yahweh bisa nuruti Musa. Dan kalau kita baca lagi baik-baik, juga ini saya kata, yang telah kau katakan itu. Apa arti kata juga? Itu apa? Hanya saat itu saja atau sebelumnya sudah? Nah, ini rahasianya. Berarti sudah cukup lama hubungan Musa dengan Yahweh Tuhannya dan hubungan Yahweh dengan Musa begitu akrab karena bergaul. Lalu ada kata sambung yang penting, ya Mas ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Koma, ada kata apa? Nah, ini cara belajar. Perhatikan titik koma, kata sambung, perhatikan. Kalau ada kata karena, itu menunjukkan apa dengan apa antara kalimat di belakang karena dan kalimat di depan karena. Hukum sebab akibat. Maka itu saya katakan, bagaimana saudara dan saya ingin punya pengalaman seperti Musa, sehingga kita nggak perlu bergumul. Karena itu tadi jawabannya. Karena nanti kita akan bongkar. Maaf, saya harus tunjukkan kesalahan kita. Setelah saudara mempelajari kebenaran ini dan mengalami, maka hentikan kata-kata salah di dalam banyak gereja. Bergumullah dalam doa. Nggak ada lagi ngapain bergumul segala. Cuma ngomong aja dijawab Tuhan kok. Oh nggak, amin. Maka itu yang hobinya masih bergumul terus, rugi saudara. Capek bergumul itu. Oh nggak, amin. Betul nggak? Capek bergumul itu. Nah, mengapa gereja pakai istilah bergumul? Yang diambil kisah Yakub di sungai Yabok dengan malaikat. Maka bergumullah Yakub semalam-malaman sampai fajar. Nah, itu kan untuk Yakub. Tuhan nggak pernah nyuruh kita bergumul kayak Yakub. Yang salah dalam mengajar jemaatnya, ayo saudara kita bergumul. Dikit-dikit ada masalah, bergumul. So bergumul pakai puasa lagi. Aduh, menderitanya luar biasa itu. Kalau firman ini terjadi dengan kita, juga hal yang kau katakan itu, aku akan melakukan. Nggak ada pergumulan lagi, nggak ada pergumulan. Bukan sombong, ini rahasia. Karena apa? Ayo kita lihat Mas ayat 17. 1, ada 2 saja syarat. 1, karena engkau telah apa? Mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan yang kedua, aku mengenal engkau. Saya akan mulai dari nomor 2 dulu. Ini yang paling gampang. Siapa yang berkata mengenal siapa? Ini pertanyaan penting. Nah, ini rahasia. Apa bedanya kalau kita yang berkata, hei saudara-saudara, saya kenal Tuhan? Belum tentu. Betul sekali. Ini dia, pihak yang maha kudus yang mengatakan, aku kenal engkau. Saya tanya lagi, kira-kira pakai penilaian-penilaian, ujian-ujian atau tidak, sampai Yahweh Tuhan bisa berkata suatu hari kepada kita masing-masing, cukup aku kenal engkau sekarang. Pakai ujian, pakai tes enggak? Pakai. Nah, ini kembali kepada apa tadi? Hati. Kita buka Yohanes 2. Kalau mengajar,
Jangan mengambil ayat ganti-ganti tapi kita nggak menguraikan. Saya menasihati kepada banyak hamba Tuhan. Karena begini, ada hamba Tuhan khotbah ngambil satu ayat, itu dia saksi. Selesai saksi, ngambil ayat lain lagi, saksi lagi. Maaf, jemaat yang datang itu bingung mau belajar apa aku hari ini. Saudara boleh mengambil banyak ayat di banyak kitab, tapi harus yang segaris. Maka jemaat yang mendengar akan dapat sesuatu kalau dia pulang dari kebaktian. Lihat cara saya ngajar, ayat dari mana-mana saya ambil, tapi yang segaris. Kenapa bisa begitu? Kemarin kita sudah belajar sesi kedua. Alami firman itu, hidupi. Amin. Kalau kita menghidupi firman itu, yang mendengar pun jadi enak. Karena ini bukan teori, tapi sudah dialami oleh yang mengajar. Oke, Yohanes 2 ayat 23 mulai. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Tetapi, nah ini masalahnya, Yesus sendiri bagaimana? Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Stop dulu. Jadi ajarkan jemaat mulai dari kita bahwa kita tidak cukup hanya percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada kebalikan. Yesus pun mau mempercayai kita. Betul tidak? Enggak cukup. Maka itu kalau kita lihat ayat ini, seharusnya bangga enggak kalau banyak orang percaya Tuhan Yesus? Bangga, tapi tidak buat Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau percaya orang itu karena motivasi yang salah. Jangan mengajar jemaat percaya Yesus karena sering lihat mukjizat. Ada orang miskin jadi kaya, ayo percaya Yesus. Itu salah, itu merusak. Mengapa dia tidak bisa mempercayakan dirinya kepada yang percaya dia? Kalimat terakhir ayat 24. Karena ia mengenal mereka semua, itu ayat 25. Dan karena apa? Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia atau orang lain, sebab ia tahu apa yang ada. Nah, maaf ya, saya akan rombak semua kesalahan. Menurut ayat ini, ternyata mendoakan orang lain itu juga salah. Betul tidak? Mengapa salah mendoakan orang lain? Ngapain nyuruh Tuhan sembuhkan orang itu? Tuhan tahu sendiri siapa dia. Jujur, Pak siapa Pak namanya lupa lain. Pak Peter, ya, dari Kenyang. Bisa nggak Pak Peter doa gini kepada Tuhan? Tuhan, tolonglah Pak Daniel Alexander. Dia itu baik loh Tuhan, dia itu jujur loh Tuhan. Tuhan tolong dia. Perlu tidak Tuhan diberitahu tentang saya? Lu jawab perlu tidak? Ya ini masalahnya. Tidak Pak, harus itu Pak. Pak, iya tunggu dulu. Nanti ada waktu kesempatan. Karena kalau kita baca ayat ini lagi sekali, perlu tidak Tuhan diberitahu tentang keadaan orang lain? Ya sudah. Tapi ayat ini bilang apa Pak? Oke, saya minta jangan berdebat di sini. Ya, saya bilang apa-apa saya pakai ayat, tidak saya ngomong sembarangan. Nah ini dia. Kalau kita tidak rendah hati, maka kita tidak akan pernah terima kebenaran. Paksalah Tuhan, dengar ya, untuk memberkati orang itu, bisa tidak? Saya lagi bertanya, paksalah Tuhan untuk nolong orang itu, bisa atau tidak? Nah, tapi lah mungkin ini yang Bapak maksudkan, Bapak harus tunggu dulu. Ketika Yahweh Tuhan mau urusan dengan Sodom Gomora, betul? Dia ngajak Abraham bagaimana? Nah, ini yang Bapak maksud. Kalau kita diskusi dengan Tuhan tentang seseorang itu, Tuhan suka.
tapi bukan menyuruh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang kita ingin atas orang itu. Pelan-pelan saya ulang. Kalau kita diajak bersyafaat oleh Tuhan tentang satu suku, tentang satu keluarga, tentang satu pribadi, lalu kita diskusi, itu Tuhan suka. Tapi Abraham tidak bisa maksa. Tuhan, jangan hukum Sodom dan Gomora. Tuhan menuruti Abraham enggak kalau begitu? Jawab, Tuhan menuruti Abraham tidak? Enggak, karena dosanya sudah kelihatan. Tapi Abraham diskusi. Engkau hakim segenap bumi. Masa kalau ada 50 orang benar, akan kau hukum bersama yang tidak benar? Tahu nggak diskusinya? Kalau saudara mendoakan ada orang sakit dan sudah mau mati misalnya, diskusikan dengan Tuhan. Tuhan, kira-kira orang ini salahnya apa? Bisa nggak Tuhan beritahukan kepada? Nanti aku sampaikan kepada dia. Siapa tahu Tuhan bisa memperpanjang umurnya. Saudara bongkar semua doa orang-orang yang namanya ditulis di Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Selalu bukan isinya memerintah, tidak, tapi diskusi. Maka itu kalau kita lihat kemarin Keluaran 25:22, aku bertemu dan, nah ini terus kan, aku bertemu dan berbicara. Maka itu hentikan cara-cara yang salah, suka memerintah Tuhan dan menyuruh Tuhan. Hentikan. Kita harus diskusi dengan dia. Saya beri contoh perjanjian barunya, jadi sudah jelas ya. Yang penting Tuhan perlu nggak diberitahu tentang orang lain? Loh, jawab lagi. Nggak perlu. Dia tahu isi hati kita semua, kok ngapain diberitahu? Oke, ini kita lihat Kisah Rasul 27. Ini luar biasa. Kisah Rasul 27. Maka itu mulai hari ini hamba-hamba Tuhan jangan hobinya merintah Tuhan. Contoh para pensyafaat. Tuhan selamatkan orang Bugis, Tuhan selamatkan orang Madura, Tuhan selamatkan. Woi, sambil teriak-teriak, bentak-bentak Tuhan begitu. Selesai doa 2 jam, haleluya, dalam nama Yesus, amin. Terus berkata, ayo kita makan di mana sekarang? Itu suatu kejahatan. Harusnya kok kita sudah selesai doa, syafaat untuk suku ini, untuk orang ini, untuk keluarga itu, selesai doa kita langsung rapat. Siapa yang diutus ke sana duluan? Betul? Buat strategi. Apa yang perlu dikirim duluan? Karena kalau tidak, kita ini kurang ajar. Suka perintah-perintah Tuhan, tapi kita nggak mau bekerja. Apa gunanya kita jadi rekan sekerjanya? Oke? Ayat 1, saya baca. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain. Jadi Paulus itu apa? Narapidana. Ya. Diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius, ini jenderal dari pasukan kaisar. Jadi di kapal itu ada berapa pemimpin? 2, 1 nakodanya, 2 jenderal Julius. Paulus sebagai apa? Narapidana. Tapi lihat ayat yang ke-9. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Perhatikan kalimat ini. Sebab itu Paulus bagaimana? Apa posisi orang yang memperingatkan? Enggak, kalau seseorang memperingatkan, itu posisinya sebagai apa? Pemimpin. Bagaimana narapidana bisa jadi pemimpin? Inilah
diskusi Paulus dengan Tuhan. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dari dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi wajar, Jenderal Julius itu bagaimana? Lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Ya tentu narapidana kok dipercaya. Oke, lanjut. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Terus dari hanyut semuanya. Ini ngeri kok dibaca ya. Saya ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Muatan dibuang, makanan dibuang semua. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal. Navigasi dibuang semua dengan tangan mereka sendiri. Berarti kapal sudah gak punya navigasi, gak punya makanan, gak punya alat-alat, buang semuanya. Terus setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari pulau Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Siapa pemimpin di kapal itu sekarang? Kemana nakoda? Kemana Julius? Mabuk semua. Ayat 22. Ini diskusinya Paulus. Dia nggak cuma doa, Tuhan hentikan badai ini, Tuhan selamatkan kami. Tidak, dia diskusi. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku ngapain? Berarti dia jadi apa? Kenapa jadi pemimpin? Ini penting. Di tengah malapetaka, di tengah badai, narapidana bisa berubah posisi jadi pemimpin. Karena apa? Ini penting. Terus. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saya mau ajak saudara diskusi dengan kejadian. Waktu Paulus ngomong meyakinkan ratusan orang di kapal itu, termasuk perwira, jenderal itu, nakoda, jurumudi dan semua, dia harus punya alasan tidak? Ini paling penting. Dia harus punya alasan tidak? Harus. Dia harus punya bahan nggak untuk ngomong itu? Lalu saya tanya, iya atau tidak? Kalau tidak, dia akan apa? Dicemoohkan orang. Nah, lihat ayat berikut. Karena apa baca? Ayat 23. Karena tadi malam. Nah, ini berarti Paulus semalam-malaman ngapain? Diskusi dengan Tuhan. Tuhan, ini mati semua enggak? Selamat enggak? Apa jaminan? Jadi Paulus gak cuma perintah Tuhan selamatkan, Tuhan begini. Tidak. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, apa yang dikatakan? Janganlah takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka semua orang yang ada di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ada diskusi dan ada pernyataan. Maka dalam kepemimpinan kita sebagai hamba Tuhan, lagi sekali jangan cuma merintah Tuhan, suruh tolong orang itu, tapi kita nggak ngerti Tuhan punya urusan apa dengan orang itu. Lihat ayat 27. Berapa minggu mereka kena badai? Ayo, berapa minggu? 2 minggu penuh. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. 14 malam
Enggak lihat matahari, enggak lihat bintang. Ayo siapa pernah naik kapal sehari aja mabuk laut sudah enggak karuan, ini 2 minggu saudara. Ngeri sekali bukan? Tapi Paulus diskusi. Ayat terakhir untuk pertanyaan Bapak tadi. Ayo kita buka 1 Yohanes 5 ayat 14. Mulai hari ini kalau doa jangan asal buka mulut sebelum kita tahu Tuhan mau apa. 1 Yohanes 5 ayat 14. Sehingga kita nggak buang-buang waktu. Dan inilah apa? Keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia apa terus? Iya, mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut. Oke, saya beri pertanyaan. Dengar baik-baik baru jawab. Menurut firman ini, kalau begitu, kita ini berdoa dulu atau cari kehendaknya dulu? Mikir baik-baik. Sebagai ada yang emosi lagi. Menurut ayat ini, kita ngomong dulu, minta dulu, atau cari kehendaknya? Baru kita berdoa. Karena yang dijawab yang sesuai. Nah, jadi sebelum kita berdoa, kita bersekutu dulu, kita bergaul dulu, maka dia memberi instruksi apa-apa yang harus kita kerjakan. Maka itu semua tergantung hati kita. Betul, semua kembali pada hati. Pak, saya selesai dulu, nanti kita istirahat ketemu. Ya, kalau cuma 1 orang, saya nggak mau disusul di banyak orang. Kembali ke Keluaran 3:3, belum selesai. Jadi syarat pertama apa? Mengapa Yahweh bisa nuruti Musa? Karena maksud lupa. Karena dia mengenal Musa. Nah saudara, untuk kita bisa dikenal oleh Tuhan, kira-kira ada enggak syaratnya? 17, nomor 1, nomor 2, ada tidak? Tidak. Masing-masing pribadi kita kondisikan. Nah saya enggak punya kata lain. Saya berkata kondisikan hidup kita sedemikian rupa sampai Tuhan bisa berkata, aku kenal engkau. Betul? Enggak ada syaratnya. Tergantung bagaimana sikap hidup kita. Ternyata kata mengenal itu ada 2 arti. Satu negatif, satu positif. Coba begini. Suatu hari datang ke kampung saudara orang asing, nggak dikenal, entah dari Jakarta atau dari Makassar. Terus seperti kebingungan. Ternyata dia lagi cari tetangga saudara yang saudara kenal betul. Ini mantan maling. Ya, ilustrasi. Karena orang itu bingung dan yang di dekat situ cuma saudara. Lalu orang itu tanya, apakah ibu atau bapak kenal orang ini? Tetangga tadi, oh kenal sekali.